Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Hari ini kita akan merenungkan satu peristiwa penting dalam kitab Kejadian yang memberikan pengajaran yang begitu mendalam tentang penyembahan, tentang sikap hati dan penerimaan Tuhan. Kejadian 4 ayat 4 dan 5 mencatatkan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah yang berlaku dalam kisah ini? Kain dan Habel adalah dua anak lelaki Adam dan Hawa. Mereka sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Kain membawa hasil tanah, buah-buahan atau tanaman. Habel pula membawa anak sulung, kambing dombanya, serta lemak-lemaknya. Satu simbol terbaik dan paling berharga. Namun, Tuhan berkenan kepada Habel dan persembahannya, tetapi menolak persembahan Kain. Persoalannya, kenapa? Adakah Tuhan pilih kasih? Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat kepada persembahan, tetapi kepada hati si pemberi. Ada beberapa kemungkinan yang menjelaskan penolakan Tuhan. Pertama, sikap hati Habel. Ibrani 11 ayat 4 berkata bahwa Habel mempersembahkan dengan iman. Dia mempersembahkan korban dengan tulus dan mempersembahkan yang terbaik. Kedua, isi persembahannya. Habel membawa anak sulung dan lemak, sesuatu yang sangat berharga dan mencerminkan penyerahan total. Kain pula tidak membawa yang terbaik. Alkitab tidak menyebut dia membawa hasil pertama ataupun terbaik. Persembahannya mungkin dilakukan hanya sebagai kewajiban, bukan daripada hati yang rela. Sikap Kain selepas ditolak juga memperlihatkan isi hatinya, bukan penyesalan, tetapi kemarahan dan kecemburuan. Ini menunjukkan sifat ketidakikhlasan dan kesombongannya yang begitu ketara. Apakah aplikasi rohani kisah ini dalam kehidupan kita? Pertama, Tuhan melihat lebih daripada apa yang kita berikan. Dia melihat hati kita. Adakah kita memberi dengan rela ataupun sekadar kerana kewajiban? Adakah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan ataupun hanyalah sisa-sisa waktu dan tenaga kita? Kedua, Tuhan mencari iman dalam penyembahan kita. Habel memberi dengan iman, percaya bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik. Dalam kehidupan kita, apakah kita berdoa dengan iman? Apakah kita memberi dan melayani dengan keyakinan bahwa Tuhan itu layak menerimanya? Ketiga, jangan biarkan penolakan membawa kepada kemarahan atau kebencian. Kain menjadi panas hati dan akhirnya membunuh adiknya. Ini menunjukkan apa yang berlaku jika kita tidak memperbaiki sikap hati kita. Dalam hidup kita, bila Tuhan menegur kita, adakah kita merendahkan hati ataupun memilih untuk memberontak? Sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan hanya melihat tindakan luaran kita, tetapi lebih tertarik kepada motivasi batiniah. Dia mahu agar kita datang kepadanya dengan hati yang tulus,
dengan iman yang hidup dan kesediaan untuk memberikan yang terbaik. Marilah kita belajar daripada Habel, seorang yang mempersembahkan dengan iman dan menerima perkenan daripada Tuhan. Dan marilah kita berhati-hati agar tidak mengulangi kesilapan Kain yang tidak ikhlas dan membiarkan keangkuhan menguasai hatinya. Dalam segala hal yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, pelayanan, pemberian, ataupun ibadah, berikanlah dari hati yang dipenuhi kasih dan iman. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.